Man, and Mat, oke, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ujung Barat. Ya, udah lama kita tidak ketemu. Jadi hari ini di studio kita kedatangan seorang people power ya bahasanya. Beliau adalah Bapak Sugito yang akrab biasa dipanggil Pak Gito ya Pak. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cika. Selamat sore ini. Sore Pak ya. Sore. Nah beliau sahabat-sahabat Ujung Barat adalah Sekretaris Jenderal ya Sekjen. Ya Sekjen ya Pak ya, bahasanya ya. Sekjen MES Provinsi Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Aceh yang baru saja dilantik di Pendopo Gubernur ya Anjungun Mata, yang mana ketuanya adalah Pak Aminullah Usman yang notabene adalah Wali Kota Banda Aceh. Nah, beliau juga Pak Sugito adalah Direktur Utama dari BPR Syariah Hikmah Wakilah, bos besar bank ya. Ya, ayo Pak Firman, Pak Rahmat, ada rencana? Coba hubungan dengan Hikmah Wakilah. Gimana kemarin Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Coki hari ini sangat sehat selalu. Cika Pak. Oh Pak Cika. Kemarin Coki. Iya, enggak apa-apa Pak. Cika. Karena beliau sering dengan saya panggilan-panggilan plesetan ya Pak ya. Ya. Pak, kemarin sempat heboh itu MES MES Provinsi Aceh yang dilantik oleh Pak Gubernur. Kemudian ya saya juga ada terlibat di situ yang mana besoknya langsung melantik di PD Jaya ya Pak ya. Nah, sebenarnya Pak, mungkin kawan-kawan di sini banyak yang enggak tahu nih Pak. MES itu apa sih Pak? Atau arahnya ini tujuannya apa sih Pak adanya MES? Baik Pak Cika dan Mas siapa? Mas Rahmat Firman. Dan Mas Firman ini ya. Jadi ini kita ta'aruf MES ini karena pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Tak sayang tak cinta ya Pak. Tak kenal dan tak cinta. Baik, kita ta'aruf MES bahwa masyarakat ekonomi syariah atau yang sering kita dengar di luar itu MES gitu ya. Bahwa MES itu adalah sebuah organisasi yang non politik. Ya, jadi ini tidak ada hubungan dengan politik. Kemudian non partisipan, kemudian juga non profit nih. Jadi tidak ada hubungan dengan untung rugi ya. Yang orientasinya ini sebagai organisasi yang membantu peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi, kemudian edukasi, literasi tentang ekonomi syariah. Nah, kalau kita mau tahu tentang cerita masyarakat ekonomi syariah itu awal berdirinya ini karena masyarakat ekonomi syariah kalau di provinsi itu disebut dengan pengurus wilayah. Nanti kalau di daerah-daerah kabupaten itu pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah di kabupaten yang bersangkutan. Sementara kalau di Jakarta itu pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah. Jadi sejarah lahirnya saat itu kita sama-sama tahulah bahwa di Indonesia dulunya pertama kali lahir Bank Muamalat Indonesia. Nah, itu sekitar tahun 91-an lah. Nah, itu ya, itu guyon-guyon atau kumpulan teman-teman di Jakarta lah kan. Jadi karena lahir Bank Muamalat saat itu baru kita sebut sematawayang ya. Sematawayang dengan lahir kemudian ya bisa kita katakan tanpa regulasi lah dulu namanya ekonomi syariah tanpa regulasi syariahnya ya Pak, tanpa regulasi syariah kemudian lahirlah duluan. Sehingga teman-teman di Jakarta yang memang girohnya itu giroh yang memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi syariah yang akan datang ya. Sehingga ya ngomong antara teman dengan teman, gimana nih kalau kita lahirkan sebuah organisasi yang bisa membantu menggerakkan ekonomi syariah secara umum. Nah, kalau cerita Bank Muamalat itu
hanya semata wayang kan, itu kan tentu pergerakannya kan membutuhkan waktu dan macam-macam gitu ya. Betul. Nah, sehingga saat itu teman-teman mendirikanlah sebuah organisasi atau perkumpulan masyarakat ekonomi syariah yang disingkat dengan MES. Jadi nanti jangan cerita MES itu tempat penginapan ya. Iya, MES penginapan ya. Kan orang kalau tahu MES, betul. Itu tempat penginapan. Nah, jadi ini MES yang ini khusus ya. Ini adalah khusus MES Masyarakat Ekonomi Syariah, sebuah perkumpulan yang dilahirkan oleh para pakar-pakar ekonomi syariah di Jakarta saat itu ya. Mereka menyebutnya dengan istilah, kalau dalam bahasa Inggris itu sebutannya sebagai bentuk singkatan itu ya. Nah, singkatan dalam bahasa Inggris itu Islamic Economic Society. Nah, itu MES-nya itu ya. Islamic Society Islamic Economy Society. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya Mujtama Al-Iqtisad Al-Islami. Nah, itu dalam bahasa Arab ya. Maka didirikanlah saat itu, kalau tidak salah, bertepatan 1 Muharram 1422 Hijriah. Itu bertepatan pada tanggal 26 Maret tahun 2001. 2001 dulu. 2001 itu dideklarasikan itu di Jakarta saat itu ya. Kan lahir Bank Muamalat sekitar tahun 91-an. Nah, sehingga pendiri MES saat itu, karena MES itu dari lembaga yang perkumpulan lembaga-lembaga dari perbankan, dari asuransi, dari bursa efek, kemudian dari lembaga-lembaga pembiayaan ya, sehingga berkumpullah menjadi satu ide, maka dilahirkanlah sebuah organisasi yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, berarti itu 91 ya, Pak? Tahun 91 ngomong-ngomongnya, kemudian dideklarasikannya pada tanggal 26 Maret tahun 2001. Berarti sudah sangat lama ya, Pak ya, dengan ini? Sudah sangat lama. Nah, tapi namanya menjadi besar itu belakangan ini ya, Pak? Atau kenapa itu, Pak? Karena ada efek penggabungan merger bank syariah itu? Sebenarnya gini, Pak Jika, karena kan sejarah MES ini dulu lahir bahwa ketua-ketua umum di pengurus pusat itu hampir dipegang oleh otoritas waktu itu, kepala otoritas jasa keuangan di Jakarta ya, Pak Wimbo dulu ya, beberapa periode kan. Kemudian di zaman beliau itu juga masyarakat ekonomi syariah sudah terkenal dan populer, sudah dikenal oleh masyarakat umum. Nah, kemudian di zaman pada saat presidennya Pak Jokowi kan, kemudian para menteri-menterinya juga berkiprah dan berpikir untuk bagaimana pengembangan ekonomi syariah kan. Pada saat itu diangkatlah Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, di pusatnya. Nah, pengurus-pengurus masyarakat ekonomi syariah di pusat itu para pengurusnya itu rata-rata dari jajaran-jajaran menteri, dari jajaran-jajaran pejabat di Jakarta yang bagaimana untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi syariah secara umum. Itu jadi terkenal sudah dari dulu, cuman sekarang mungkin lebih keras lagi gitu, lebih terarah dan terfokus mungkin ya gitu ya. Nah, tadi kan Bapak sebutkan kita juga sama-sama tahu Ketua MES pusat itu adalah Pak Erick Thohir. Nah, juga berkembang nih Pak isu-isu di luar. Nah, ini katanya MES ini jadi tunggangan politik di 2024. Terlebih baliho Pak Erick kan udah naik-naik kan, Erick for presiden ya. Apa? For presiden. 2024. Iya gitu Pak. Itu gimana tuh Pak sebenarnya Pak? Apa memang ada ke arah situ atau memang ya mungkin kebetulan saja gitu? Notabene ya bisa saja kebetulan gitu.
Ya, sebenarnya gini Pak Cika, karena tadi kan sudah saya sampaikan MES itu organisasi non-politik ya. Terlepas ketua umumnya mau berkiprah menjadi pemimpin politik, silahkan. Tapi kami di dalam itu fokus kepada program-program yang menjadi program unggulan masyarakat ekonomi syariah yang berdampak kepada masyarakat ya gitu maksudnya. Ya mereka terlepas mau seperti apa, tapi gerakan kita ini ya gerakan bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Oke, gitu, itu artinya adalah individu ya, Pak. Ya? Individu nggak bisa digabungkan dengan perilaku politik. Betul. Jadi individu politik, individu para personil atau para pengurusnya ya itu tidak bisa disimpulkan bahwasanya itu arahnya organisasi ya, Pak ya. Tidak. Ya, oke. Karena banyak yang gitu sih, Pak, sebenarnya. Banyak yang menggiring-giring ya. Nah, kemudian gini Pak, hadirnya MES ini di Aceh gitu kan, sebenarnya seberapa penting menurut Bapak hari ini MES ini ada di Provinsi Aceh ini, atau sebenarnya ekonomi Aceh saat ini seperti apa Pak? Benar nggak nih? Ini menurut pandangan Pak Gito, yang mana baru kemarin itu BPS juga mengeluarkan informasi bahwasanya pertumbuhan ekonomi Aceh itu naik 2,7 sekian persen, tapi tetap masih termiskin di Sumatera. Nah itu gimana itu Pak? Ya artinya arah pengembangan program kerja masyarakat ekonomi syariah di Provinsi Aceh ini ya, kita membantu pemerintah dalam rangka untuk mempercepat laju perjalanan ketentuan-ketentuan, baik itu ketentuan yang belum dilahirkan ataupun yang sudah dilahirkan. Itu arah program kerjanya masyarakat ekonomi syariah. Nah, dalam lebih spesifik lagi, kan kita sama-sama tahu bahwa di Aceh itu lahir Kanun Lembaga Keuangan Syariah itu nomor 11 tahun 2008 ya. Nah, sehingga MES di Aceh itu sangat strategis, linear dengan Kanun LKS tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dengan lahirnya Kanun LKS ini sebenarnya kan tidak dengan tiba-tiba sebenarnya Kanun itu lahir kondisi saat ini. Itu sebenarnya ada sejarah dan historisnya ya. Kenapa Kanun LKS itu lahir? Jadi bukan kok sekarang kok baru lahir Kanun LKS itu ya. Jadi kan gitu. Posisinya. Jadi sebenarnya pemerintah sekarang ini kan meneruskan dari apakah itu isi dari undang-undang, apakah isi dari undang-undang pemerintahan Aceh ya. Nah, kalau kita lihat sejarah, jadi kenapa Kanun LKS nomor 11 tahun 2018 ini lahir ya. Kalau kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu ya, negara mengakui dan menghormati ya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Aceh kan ini ada keistimewaan gitu ya. Benar. Sehingga kita runut kembali sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 44 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh ini. Di mana Provinsi Aceh diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki kan itu. Nah, sehingga di Undang-Undang nomor 11 itu tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ya. Itu pasal 125, 126, 127 itu ya mengatur tentang kekhususan dan perilaku atau prinsip ekonomi yang harus dijalankan oleh pemerintah Aceh. Sehingga dalam Kanun Aceh itu ya, dalam Kanun Aceh kalau provinsi di luar Aceh kan menyebutnya itu semacam perda ya. Kalau di Aceh betul, kekhususan ya. Jadi orang lain menyebutnya peraturan daerah. Atau kanun kita di sini kalau juga kita kan kanun ya. Nah, di Kanun nomor 8 tahun 2014 itu pasal 21 tentang pokok-pokok syariat Islam. Di situ disebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi
di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Nah, kan gitu. Betul. Nah, kemudian di pasal 4-nya juga ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam Kanun Aceh. Nah, sehingga dengan runutan-runutan tadi, maka lahirlah Kanun nomor 11 tahun 2018. Nah, disinilah pada saat tahun 2018 kemudian diundangkan Januari 2019 kalau tidak salah, Januari saat itu ya. Nah, fungsi masyarakat ekonomi syariah di Provinsi Aceh di situ memberikan percepatan sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat. Saat itu tahun 2019 itu pemerintah Aceh langkah untuk melakukan sosialisasi belum begitu gencar. Betul. Jadi kita fungsi MES Provinsi Aceh saat itu. Kita melakukan sosialisasi edukasi itu ada roadshow di beberapa kabupaten itu. Bersama dengan membentuknya pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah di kabupaten. Itu saya langsung yang juga terjun dengan Ketua Umum Pak Aminullah beserta pengurus lainnya, Pak Prof Sarijal Abbas, Pak Prof Nazarudin dan pengurus-pengurus lainnya. Itu kita roadshow itu untuk sosialisasi Kanun nomor 11 2018. Dari ke wilayah barat kita sosialisasi di Melabu, ya. Di Melabu kita ada sosialisasi Kanun LKS. Kemudian turun ke bawah di Aceh Jaya Calang, ya. Nah, kemudian kita nyebrang ke Sabang, kita juga sosialisasi tentang Kanun LKS ini. Wilayah timur sana kita waktu itu dari Langsa itu. Langsa kita sosialisasi, kemudian Laut Semawi. Laut Semawi baru turun ke PD Jaya, nanti ke PD ya. Jadi walaupun itu jejak, kemarin itu kita sudah sosialisasi terakhir tahun 2021 ya. Itu di Simelu. Bersamaan juga dengan lahirnya pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah di Kabupaten Simelu. Nah, itu semua yang kita lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, walaupun tidak terlalu signifikan, setidaknya kita punya andil dalam rangka sosialisasi edukasi. Karena kan kita kan tidak ada anggaran pemerintah, namanya lembaga sosial ya, swasembada sendiri lah ya. Kita minta bersama-sama dengan lembaga-lembaga keuangan, bank dan non-bank lah, bagaimana untuk bisa punya kontribusi melakukan sosialisasi dan edukasi ini. Makanya di situ perannya Bank Aceh Syariah, perannya Bank Syariah Indonesia BSI dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, baik itu bank dan non-bank juga berkontribusi bersama-sama untuk mendukung langkah masyarakat ekonomi syariah dalam memberikan sosialisasi edukasi literasi kepada masyarakat. Nah, itu Pak Coki. Nah, kemudian masalah ini Pak, pendapat sendiri Bapak nih, katanya Aceh masih termiskin di Sumatera ini Pak. Ini kan kayaknya per 4 bulan sekali itu isu itu kembali naik lagi. Nah, kita pingin kan Aceh udah naik peringkat, tapi masih juga ya. Itu gimana Pak pendapat? Tapi Pak, sebelumnya ini ada sangar-sangar kita Pak. Kita nyanger dulu. Nyanger dulu Pak. Kita nyanger dulu. Iya, kenapa Pak? Oh ya, oke. Ini turun sendiri dah kayaknya ya. Kayaknya mic aja tunduk sama Pak Gito gitu ya. kita nyanger dulu nih. Nyanger dulu Pak, nyanger dulu. Bismillah. Firman sama Rahmat nonton aja, nggak apa-apa. Enak nih sangarnya. Ya. Gimana itu Pak? Masalah Aceh miskin. Ini jawabannya agak berat ini posisi. Ini pertanyaannya berat, jawabannya juga berat gitu sebenarnya kan. Dari mungkin kan bahwa anggaran di Aceh itu sebenarnya cukup besar ya, yang dikirimkan dari pusat untuk Aceh. Dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh, memang ya dasarnya bagaimana ekonomi untuk bisa tumbuh di Aceh ini. Nah, untuk ekonomi bisa tumbuh karena di Aceh ini tidak ada kita bergantung kepada industri, kepada pabrik. Kita di sini pengelolaan untuk putaran dana di Provinsi Aceh itu ya dana anggaran pemerintah benar. Itu. Jadi kalau seperti Medan bisa bergantung
30% dari sektor industri, di Aceh sangat minim sekali. Jadi putaran dana itu sangat tergantung oleh dana anggaran dari pusat. Nah, kalau dengan kondisi kemiskinan ini, tentu korelasinya ya sejauh mana pemerintah Provinsi Aceh ini untuk bisa memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ekonomi sebenarnya. Jadi ya sektor pembangunan secara fisik itu kita butuhkan. Tapi bagaimana kita membangun sebuah ekonomi atau sektor usaha yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Nah, itu dampaknya tentu tidak dalam jangka pendek langsung akan berdampak kepada turunnya angka kemiskinan. Tapi harus dimulai dari saat ini ya. Dana-dana anggaran yang ada itu ya kita sharingkan untuk bagaimana membentuk karakter pengusaha muda ya, misalnya untuk kita kader menjadi pengusaha yang lebih profesional gitu ya. Berarti itu masih PR pemerintah ya, Pak ya? PR pemerintah. Jadi memang harus kita bentuk menjadi entrepreneur baru atau yang sudah memiliki bisnis untuk kita dukung secara pelatihan capacity buildingnya misalnya di situ kan. Nah itu sehingga nanti secara pelan-pelan akan melahirkan lapangan pekerjaan baru itu. Jadi sudah terlambat belum, Pak? Saya pikir untuk ke depan ini belum terlambat. Tapi tidak ada istilah terlambat. Dan Otsus mau habis, Pak? Ya, pemerintah lagi berusaha untuk bagaimana Otsus untuk berkesinambungan. Oke. Ya, benar-benar. Terus, Pak, kita pernah nanya nih di podcastnya kita juga sama salah satu ketua partai yang besar lah, Pak ya. Public figure juga kita di Aceh. Itu katanya data tersebut itu tidak valid. Maksudnya kita melihat secara real di lapangan itu sepertinya ya nggak mungkin Aceh ini termiskin. Kemudian kan di pertanyaan lagi itu dikajinya dari mana, data apa yang diambil gitu. Nah kalau memang yang diambil itu ada data income per kapita mana yang dimaksud gitu kan. Nah kalau Bapak secara kasat mata aja nih sih Pak, ini mungkin ya. Yang politisi kemarin podcast juga ada. Benar, politisi. Kita nggak bilang siapa namanya. Nonton aja nih nanti skip aja. Ya. Nah, menurut kasat mata Bapak nih, ya, begitu kita keluar dari Aceh, nah, benar nggak sih menurut Bapak di Sumatera ini kita yang termiskin sih? Kalau menurut Bapak, secara kasat mata nih Pak, kita lihat masyarakatnya, kehidupannya. Sebenarnya gitu. Kalau dilihat dari kasat mata itu orang-orang kita di Aceh ini sangat kaya-kaya. Nah, itu dia kan Pak. Ya kan, mobilnya baru-baru. Ya kan? Di warung kopi 24 jam. Di warung kopi selalu standby kan posisi. Jadi posisinya memang ya kalau lihat data kemiskinan memang kita tidak bisa pungkiri. Itu nggak bisa kita sekedar ngomong hanya tidak dengan data. Secara statistik mengatakan demikian. Ya kita semua kan memberikan satu keputusan ya by data. Betul. Nggak bisa kita hanya untuk sanggahan masing-masing orang untuk menyatakan data itu salah, itu hak masing-masing. Itu hak masing-masing. Nah, tapi data itu menjadi rujukan. Benar. Ya, data menjadi rujukan. Suatu ketika mungkin Pak Cika menjadi pemimpin, ya kan, menjadi gubernur misalnya ke depan. Amin, Pak. Ya, apakah harus dirubah struktur komponen ciri-ciri data kemiskinan itu? Harus kita rubah mekanismenya ini salah. Itu kan standar nasional. Benar, untuk data kemiskinan standar nasional. Aceh di data statistik Aceh kan hanya mengisi saja. Kan, karena itu. saya lebih sepakat data itu bisa dibantah dengan data. Dengan data, nggak bisa dengan kita statement nggak bisa. Itu nah Pak, ini tadi kita udah bahas masalah masalah ekonomi Aceh. Ini mungkin kita cokeh dikit Pak ke masalah hikmah wakilahnya Pak. Sebenarnya menjadi penasaran gini Pak. Hikmah wakilah kan sebuah BPR yang syariah gitu ya. Tetapi dengan mergernya 3 bank besar ini Pak. Ada efek nggak sih Pak? ini langsung naik ke dirutnya kan nih, nggak ada masalah kayaknya. Dirutnya pasti berani ngomong dong. Kalau kita nanya ya mungkin ke yang di bawah dirut ya mungkin masih susah bukan kapasitas saya. Nah, tapi ini dirut langsung nih. Jadi Pak Cika dan teman-teman secara pertumbuhan hikmah wakilah itu 2021 tutup buku Desember kemarin itu
pertumbuhan laba kita itu 47% dibandingkan laba tahun 2020 dalam kondisi Covid nih, ya. Jadi pertumbuhan laba 47%. Di bawah kepemimpinan Pak Gito gitu ya. Ada tambahan itu gimana? Ya kita kan ingin memberikan kontribusi yang terbaik, artinya kepada pemegang saham ya. Siapa? Secara ekonomi bisnis itu kan harus menghasilkan keuntungan ya. Pasti. Saya sebagai direktur utama kan bagaimana mempersembahkan itu kepada pemilik, kepada karyawan, kepada nasabah yang menitipkan dananya di Muwakkilah. Mungkin Pak, jika teman-teman taruh deposito di Muwakkilah, mau memang tanpa bagi hasil kan tidak kan? Kalau mau, alhamdulillah. Nanti saya turunkan itu tingkat margin bagi hasil pembiayaan ke nasabah. Karena di syariah itu yang bagus, artinya berkorelasi. Nasabah yang menitipkan dana dalam bentuk tabungan boleh tidak dibayar nih Pak Gito bagi hasil, tapi syaratnya Pak Gito harus salurkan di Muwakkilah kepada sektor-sektor yang pengusaha miskin dengan plafon pembiayaan maksimum 2 juta dengan tingkat margin 0, kita bisa apa? Nah, jadi bermudarabah itu bermudarabah mutlakah itu ya. Cuman hampir nggak ada Pak yang mau seperti itu ya. Karena tidak ada nasabah yang menitipkan dananya secara gratis. Tapi kalau ada pengusaha besar ini, saya titip dana di Muwakkilah sebesar 10 miliar misalnya kan, dananya tolong Muwakkilah salurkan untuk uang yang kecil ya, dengan margin yang setara atau di bawah pembiayaan yang kurs sekarang. Itu bisa kita lakukan karena sumber dana yang tingkat bagi hasilnya juga rendah gitu. Jadi tergantung nih ya kan. Oleh sebab itu saya juga mempertimbangkan aspek pemilik dana yang menitipkan dalam bentuk deposito, mempertimbangkan aspek pemegang saham yang punya bank, kemudian mempertimbangkan aspek tenaga kerja, sumber daya insani, kesejahteraannya juga. Jadi kepentingan itu yang kita kelola ya. Kalau saya cuma memikirkan kepentingan karyawan, orang yang pemegang saham nggak pernah dapat dividen, bahaya juga Pak ya. Nggak mau setor modal lagi kan gitu maksudnya kan. Karena saya baca juga di berita asetnya juga hari ini sudah ratusan miliar ya, luar biasa. Tapi Pak yang uniknya Hikmah Wakkilah ini tidak merata di seluruh kabupaten kota ya Pak, di Aceh ini ya. Itu belum atau gimana Pak? Memang strategi mungkin ya. Bukan strategi, artinya gini, saya kan pelan-pelan. Saya kan membawa Hikmah Wakkilah ini dari tahun 2009. Dulu perjalanan Hikmah Wakkilah dengan total aset yang masih di bawah 10 miliar ya. Karyawannya baru sekitar 12 orang gitu ya. Kantornya satu pun itu masih jelek itu ya. Gajinya juga nggak jelas. Siapa yang mau kerja gaji nggak jelas itu di Hikmah Wakkilah dulu Pak. Nggak jelas sampai ya alhamdulillah sekarang jelas. Itu 2009 ya. 2009 atau 2009 ya. Jadi di posisi saat itu kan yang namanya pemegang saham untuk menambah modal itu kan juga butuh orang-orang yang memang punya dana. Untuk mendapatkan orang-orang yang punya uang kemudian yakin bahwa bank ini akan tumbuh itu kan juga tidak mudah. Sehingga saya tugasnya ya mencari pemilik dana yang memang mau untuk menginvest dananya di Muwakkilah. Kemudian kita kelola untuk bisa berubah. Nah, sehingga di pelan-pelan kondisinya dari 2009 kemudian saat ini sudah punya kantor cabang itu 3 ya, kantor kas 2. Kantor pusat kan satu di Penayung. Kita punya kantor kas di Ketapang sama di Darussalam. Tapi strategi 2 tahun ke depan kita akan tingkatkan menjadi kantor cabang ya. Tapi yang di ini Pak, yang di Lambaru kantor cabang, Ulekaring kantor cabang ya. Kemudian di Bernun baru buka kita cabang. Kita membuka kantor cabang itu dengan pola mekanisme model rembesan air tuh. Maksudnya gimana itu Pak? Rembesan air itu jangan tiba-tiba belum buka di Bernun sudah buka di Langsa. Jadi kita seperti air mengalir lah. Jadi itu kan pelan-pelan kita harusnya sigli dulu dong Pak. Kita melihat potensi ekonominya lebih berkembang di Bernun gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi kalaupun nanti saya itu melakukan perjalanan dinas ke mereka itu
ada beberapa kantor yang kita lalui. Efektivitasnya kan jadi bermanfaat kan. Kok tiba-tiba buka di Langsa, sementara di Bernun belum ada, di Losmai belum ada, misalnya di Biren belum ada kan. Langsung dengan perjalanan habis waktu 8 jam, tapi cuma satu kantor dikunjungi kan, tidak efektif ya. Sehingga model itu kita lakukan. Kemudian Pak Cika sekarang ini untuk mencari bibit-bibit sumber daya insani yang berkualitas dan berintegritas, ini yang masih sulit. Ada kriteria khusus mungkin, Pak? Kriterianya kalau di kami itu sebenarnya kalau model yang saya terapkan di Mewakila itu pemimpin cabang yang kami angkat itu minimum dia sumbernya dari internal. Kita harus tahu latar belakang dia, karena suatu ketika sudah berpenyakit, kita memperbaikinya atrek lagi, sulit. Jadi kita harus tahu bagaimana kualitas dia dan integritas dia, karena di perbankan ini kan bisnis kepercayaan. Itu untuk leader ya, Pak ya. Untuk leader, tapi untuk karyawan itu bisa kita rekrut secara dari luar, kita rekrut masing-masing. Tapi nggak ada skala kegantengan, kecantikan nggak, Pak ya? Mungkin kalau kegantengan Rahmat Firman ini lolos kira-kira nih, Pak? Kalau ini udah masuk kriteria sebenarnya. Sebagai apa nih, Pak? Enggak, kriteria sebagai apa dulu nih? Yang punya security-nya atau supir? Sebenarnya kalau di kami itu untuk tenaga konobisser marketing itu, kami tidak syaratkan dia harus berpendidikan S1. Karena yang penting ada kemauan, ada mau untuk punya komunikasi standarnya yang normal lah ya. Karena kan nanti ngajak orang untuk diajak berhubungan dengan Himawakila menjadi nasabah menabung. Kalau dia butuh pembiayaan nanti kita analisa ya. Nah, jadi tidak harus S1. SMA pun kalau dia mampu bisa kita rekrut. Kenapa tidak ya, Pak ya? Kenapa tidak? Jadi yang penting dia mau sungguh-sungguh bekerja, kemudian akan nanti bisa ditingkatkan kuliahnya sambil kerja kan nggak masalah kan. Benar. Jadi what do you skill dulu, Pak ya? Harus skillnya dulu karena marketing ini, mencari tenaga marketing ini memang kita tahu Pak Cika agak sedikit sulit. Benar, Pak. Dibandingkan tenaga-tenaga di back office ya. Nah, kalau cari untuk CS, cari untuk teller, untuk bagian operasional di kantor itu tinggal kita pilih kriterianya. Benar. Kalau cewek mau nilai 8, nilai 7,5 itu tinggal pilih aja kan gitu. Dan banyak, tapi marketing ini yang memang jadi ibaratnya kalau di perusahaan lain itu tenaga ahlinya ya, Pak ya kan gitu kan. Ya kita di studio ini juga seperti itu, Pak. Sulit juga nih untuk mencari kan. Rencana nih Firman mau kita eksekusi juga, jadi kita mencari lain cuma nggak dapat, Pak. Nggak dapat bukan yang nggak bisa menjadi kameramen, tapi yang sebaik dan seganteng ini nggak dapat, susah dapatnya, Pak. Nggak apa-apa, biar kameranya bagus di shoot kita, Pak. Nah, Pak, kalau BSI kan mereka punya program unggulannya yang ke arah UMKM. Hikmah Wakilah sendiri bergerak ke program unggulannya itu ke yang mana, Pak? Di kita itu seluruh sektor usaha bisa kita biayain, ya. Akadnya seluruh akad, untuk akad mencari pasangan hidup pun ada. Itu dia. Kan? Ini dicari ini kan? Sebenarnya. Jadi ada khusus akadnya itu kan gitu. Waduh, posisinya. Harus fokus dengan. Fokus. Jadi kita itu memang secara basically bahwa bank pembiayaan rakyat syariah itu kita memang main di grassroots. Di tingkat mikro kita main. Nah, itu di tingkat pengusaha di level yang mikro lah ya. Nah, jadi pembiayaan modal usaha dari mulai 1 juta. Kalau di Mewakila sekarang sudah bisa 1 juta sampai 1,5 miliar. Posisinya kan. 1 juta sampai 1,5 miliar. Nah, kalau nasabah-nasabah prioritas yang kita bina bisa bagus, itu bisa di atas 1,5 miliar juga ada yang kita biayai. Saya penasaran tadi itu, Pak, dengan bisa pembiayaan untuk pasangan hidup ya. Jaminannya apa sih? Jaminannya apa sih? Nggak usah dulu ke situ, Pak. Jadi ke sektor-sektor yang menarik ini misalnya kalau sekarang kan kalau di bank besar kan untuk pembiayaan 5-10 juta kan mereka bukan tidak bisa proses, cuman kan tingkat
cara proses antara 5, 10 sama 100, 200 juta itu penyediaan bahan bakunya hampir sama dia. Gitu. Syaratnya hampir sama dia. Gitu posisi kan. Yeah. Jadi di kita itu dari 1 sampai 1,5 miliar bahkan bisa lebih dengan proses yang cepat. Benar. Proses cepat gitu. Jadi karena keputusannya ada di kantor pusat semua gitu, dan ada di tangan Pak Gito gitu. Yang kalau di saya kan tinggal gampang saja memutuskan. Artinya memutuskannya mudahnya kalau dalam jumlah nilai-nilai tertentu besar, ya tentu nasabah harus sudah punya catatan aktivitas rekening tabungan, rekening giro di bank lain yang sudah punya kan. Betul. Kemudian catatan informasi di BI checkingnya juga harus bagus. Gimana mau cerita? Artinya, syarat ketentuan tetap berlaku ketentuan tetap berlaku. Kecuali kalau Pak Cika mau ambil 10 juta, ya mungkin saya tutup mata nggak lihat itu kan. Tapi kalau sudah angka 1 miliar, itu nggak bisa tutup mata, Pak. Ya, itu nggak bisa tutup mata lagi dulu. Kalau bisa tambah mata lain gitu ya. Tambah mata lain, investigasi tempat orang lain. Benar. Mas Firman, ini Pak Cika kesehariannya gimana nih? Benar. Ini Rahmat, Pak. Kebetulan belum berkeluarga tapi mau rencana. Jadi lagi bingung juga nih, Pak kan. Untuk cari tambahan modal ya. Karena dia bingungnya gini, Pak, katanya. Biasanya misalnya kita mau ambil pembiayaan mobil, berarti yang jadi jaminan BPKB-nya. Terus rumah ya surat tanah, surat rumah. Ini kalau mau menikah apanya jaminannya? Apa surat nikah? Enggak, ini intermezzo aja, Pak. Tapi yang jelas sahabat-sahabat Jawa Barat, ya mau tahu lebih lanjut silakan datang ke kantor Hikmah Wakilah. Lengkap di situ. Semua akad ada di situ. Semua akad, semua syarat ada di situ. Tenang. Apa tadi, Pak? Cepat prosesnya cepat. Jadi cepat tepat gitu. Cepat tepat ya. Kalau ya. Ya, baik Pak. Mungkin nggak terasa kita udah berapa menit? 42 menit. 42 menit. Jadi tapi ada gimana, Pak? Kita juga di Muwakilah ini sudah ada program pembiayaan untuk pembelian rumah dengan jangka waktu sampai 15 tahun. Wow, KPR berarti, KPR pembiayaan perumahan ya. Nah, itu kita sudah di 2021 sudah mulai main di sektor itu. Nah, jangka waktu panjang sampai 15 tahun ya. Jadi kita ingin juga berkontribusi bagaimana kebutuhan masyarakat tentang perumahan kita bisa fasilitasi. Kalau dulu kita nggak main di situ, cuman ini kami melihat prospeknya di Aceh ini lumayan bagus ya, sehingga nasabah-nasabah yang saat ini kita berikan pembiayaan untuk beli rumah ya memang tingkat selektivitasnya tinggi karena jangka waktunya sampai panjang 15 tahun itu posisi. Jadi syaratnya memang itu tadi informasi BI checking tadi aman nggak? Aman nggak ya? Harus aman gitu. Benar. Nah, kembali lagi tadi Pak, pertanyaan nih si Rahmat ada WA saya. Itu hanya berarti untuk Pak Sutri ya, calon pasangan suami istri hanya untuk pernikahan pertama ya. Kalau mau cari istri kedua nggak boleh berarti. Nggak diizinkan. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih Pak mungkin sebelum closing statement ada mungkin nanti dari Bapak. Dulu itu kan Pak Ketua MES hari ini Pak Amin itu adalah di Road Bank Aceh Pak. Hari ini jadi wali kota. Nah, Pak Gito. Saya rasa nggak perlu dilanjutkan kan? Apa ada rencana Pak mengikuti jejak Pak Amin Pak? Nah, karena jujur gini loh Pak. Hari ini ya saya banyak marah gini loh. Di beberapa yang saya jumpai, kita duduk di beberapa kalangan, emang nama Pak Gito ini sedang hangat-hangatnya gitu. Ya, terlepas bahwasanya beliau juga ada menjabat di Road Hikmah Wakilah maupun Sekjen di MES, tapi memang sedang menjadi bahan perbincangan gitu. Nah, mungkin apa ada ke situ nggak Pak? Kalau ada kita coba. Aduh, ini Mas Cika terus terang nih ya. Terus terang tidak dan terpikir ke arah situ. Saya biar berpikir ke arah profesional bagaimana mengembangkan perbankan syariah ini ya. Kemudian masyarakat yang membutuhkan modal bisa kita akses mereka ya. Nah gitu.
sampai hari ini dan ke depan sepertinya belum ada arah. Belum, Pak, ya? Belum ada arah. Bukan tidak ada, tapi bukan belum tidak, ada. belum ada arah. Belum ada. Oke. Politis banget deh ya. Jawabannya politis banget ini. Belum ada ya. Oke, Pak. Oke, Pak, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement atau yang lain yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat-sahabat Jumbarat, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin ke sekitar 1-2 menit apa ke kamera yang ini, Pak? Yang ini ya. Ya. Baik, terima kasih. Saat ini di Aceh sedang berlangsung penerapan kanun LKS nomor 11 tahun 2018. Saya sebagai Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Aceh, yang ketuanya Bapak Haji Aminullah Usman SIAK MM, yang beliau juga sebagai Wali Kota Banda Aceh ya. Jadi berpesan sebagaimana masa transisi BSI yang saat ini dilakukan ya, yakinlah bahwa ekonomi syariah, perbankan syariah dari waktu ke waktu akan terus berbenah seiring dengan kebutuhan masyarakat ya, akan terus disempurnakan lah. Jadi tidak jangan terus memvonis bank syariah tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat ya, karena ini masa merger 7 bank menjadi satu ini Pak Jika luar biasa. Luar biasa, benar. Butuh waktu lah ya, sehingga mari kita bersabar. Dan kami dari Masyarakat Ekonomi Syariah terus mendorong ini perbankan syariahnya khususnya BSI untuk terus melakukan perbaikan inovasi, perbaikan pelayanan ya, sehingga suatu ketika yakin bahwa apa yang dilakukan oleh insan atau praktisi perbankan syariah di Aceh ini suatu ketika memang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, itu dia. Itu mungkin sedikit petuah terakhir ya, Pak ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Benar seperti tadi kita ngomongin ya, Firman Rahmat, Pak Gito ini memang mungkin dari sisi usia sudah lebih dewasa daripada kita jauh, tapi dari sisi komunikasi beliau nggak kalah dengan anak muda ya. Oke, Pak, terima kasih banyak sekali lagi, Pak, atas kesempatannya, waktunya, meluangkan waktu kemari, Pak. Baik, Pak Cika, terima kasih. Baik, Pak, lebih dan kurang mungkin kita mohon maaf, Pak. Sama-sama kita ucapin salam ke situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman, Mas Rahmat, Pak Cika.